Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Prihati, Guru Matematika SMA Negeri 1 Lasem. Video kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan nilai optimum. Ini adalah materi di kelas 11 SMA semester 1 ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bahwa dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin memperoleh keuntungan maksimum dan biaya minimum dari bidang usaha yang digelutinya. Untuk itu, pengusaha membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, upaya mengoptimalisasi ini dapat dimodelkan dengan program linier. Ayo kita ikuti lanjutannya. Nah, pada pertemuan ini, kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Sedangkan indikatornya adalah menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa siswa diharapkan dapat menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif, di sini kita tulis ada 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan DHP, yaitu daerah himpunan penyelesaian. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang diarsir sebanyak pertidaksamaan liniernya. Kemudian selanjutnya menentukan koordinat titik-titik pojok dari DHP, karena nilai optimum nanti diperoleh dari titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya, setelah ditemukan titik-titik pojok, selanjutnya titik-titik pojok tersebut disubstitusikan ke fungsi objektif fx y sama dengan ax plus y. Kemudian langkah terakhir, ambil nilai terbesar jika yang ditanya adalah nilai maksimum, dan kita ambil nilai yang terkecil jika yang ditanya adalah nilai minimum. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Ya, jadi nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Biasanya maksimum apabila yang dicari adalah keuntungan, ya. Minimum apabila yang dicari adalah biaya, ya. Nanti dalam video ini akan kita bahas beberapa bentuk contoh soal. Bisa soal yang sudah diketahui daerah himpunan penyelesaiannya, atau soal yang diketahui model matematikanya, sehingga kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Lalu berikutnya mengikuti 4 langkah ini, ya. Kita lihat contoh yang pertama. Soalnya adalah nilai minimum dari fx y sama dengan 5x ditambah 4y di daerah yang diarsir berikut adalah, ini ada pilihan gandanya. Kemudian di sini diketahui gambar daerah himpunan penyelesaiannya, jadi kita tidak usah menggambar lagi, ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ikuti berikutnya. Di gambarnya tadi seperti ini. Ada daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir berwarna biru ini, ya. Nah, di sini ada 3 titik pojoknya. Nanti nilai optimumnya di sini ditanya nilai minimum, ya. Nilai minimumnya adalah kemungkinan terletak di 3 titik pojok ini, di antara 3 titik pojok ini.
titik pojok yang pertama itu ini tentu anak-anak sudah tahu ya, titiknya ini namanya adalah titik 6,0 ya. Kemudian titik pojok yang ini juga kita sudah tahu bahwa ini adalah namanya titik 0,5. Nah, yang belum ada adalah titik pojok ini. Kita beri nama titik A yang merupakan perpotongan dua garis ini. Nah, untuk menentukan titik potong dua garis, tentu kita harus tahu persamaan garis ini dulu ya. Kemudian kita eliminasi substitusi. Menentukan persamaan garis sudah pernah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya. Kalau di sini A, di sini B, berarti persamaannya AX ditambah BY sama dengan A kali B. Sehingga untuk yang garis ini 5, 2, berarti persamaannya adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 5 kali 2 yaitu 10. Kemudian garis yang ini persamaannya adalah 3X ditambah 6Y sama dengan 3 kali 6 adalah 18. Nah, kita akan mencari nilai X dan Y-nya ya. Berarti kita akan eliminasi. Di sini yang akan dieliminasi adalah Y-nya. Maka persamaan kedua ini kita bagi masing-masing 3 ya. Sehingga menjadi X ditambah 2Y sama dengan 6. Selanjutnya Y-nya akan kita eliminasi, kita hilangkan supaya ketemu X-nya ya, sehingga 5X dikurangi X adalah 4X, Y-nya dikurangi 2Y dikurangi 2Y sudah hilang, tak 0. 10 dikurangi 6 adalah 4 ya, 4X sama dengan 4, maka X-nya berapa? Yaitu 1, betul. Nah, setelah didapat nilai X sama dengan 1, selanjutnya untuk mencari nilai Y, kita substitusikan ke salah satu persamaan di atas. Yang mudah adalah persamaan X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita substitusi atau kita ganti X-nya 1 ya, dari ini. Berarti 1 ditambah 2Y sama dengan 6. Kita akan cari nilai Y-nya, sehingga ini 2Y sama dengan 6 dikurangi 1 adalah 5 ya. Maka Y-nya sama dengan 5/2. Betul ya. Sehingga X dan Y-nya di sini untuk titik A sudah ketemu. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 5/2. Ini adalah titik A. Oke ya. Jadi titik-titik pojok 3 ini sudah diketahui. Selanjutnya kita akan substitusi ketiga titik pojok ini ke persamaan objektifnya, fungsi objektif, yaitu fxy sama dengan 5x ditambah 4y. Oke, kita lihat titik pojok yang pertama, yaitu di sini 6,0. X-nya kita ganti 6, Y-nya kita ganti 0, sehingga 5 kali 6, 30, ditambah 4 kali 0 adalah 0, sehingga 30 tambah 0 adalah 30. Selanjutnya titik pojok yang kedua 0,5. X-nya kita ganti 0, yaitu 5 kali 0, 0, ditambah Y-nya kita ganti 5. 4 kali 5 adalah 20. 0 ditambah 20 sama dengan 20. Kemudian titik pojok yang terakhir yang tadi kita cari, yaitu 1,5/2. X-nya kita ganti 1, 5 kali 1 adalah 5, ditambah Y-nya kita ganti 5/2, 4 kali 5/2 sama dengan 10. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Nah, ini fungsi objektif fxy untuk ketiga titik pojok sudah kita cari semua. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaannya adalah menentukan nilai minimum, berarti nilai yang terkecil di antara 30, 20, 15, yang terkecil adalah 15. Jadi nilai minimumnya adalah 15, yaitu jawaban poin C. Begitu untuk contoh soal yang pertama, paham ya? Saya kira anak-anak.
Mudah kok ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nilai maksimum f(x)y sama dengan 5x dikurangi 2y di daerah yang diarsir berikut adalah, ini juga sudah diketahui daerah himpunan penyelesaiannya, tetapi ini yang diketahui titiknya di sini. Nah, kalian mencari persamaan garisnya, kemudian titik potongnya. Kita lihat ya bagaimana cara menyelesaikannya. Kita selesaikan di halaman berikutnya. Ini tadi gambarnya seperti ini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik pojok. Titik ini tentu kalian sudah tahu ya, yaitu 0,0. Kemudian titik ini, nah karena ini titik di sini diketahui 600,800 ya. Berarti ini kan di sini 600 ya, di sini 800 ya. Maka ini titik pojok yang di sini namanya adalah titik 600,0 ya. Nah, kemudian titik yang di sini namanya adalah titik 0,800. Berarti yang belum diketahui adalah titik ini sama titik ini. Misalnya ini kita beri nama titik A. Kita akan mencari titik A yang merupakan perpotongan dua garis. Garis ini persamaannya adalah 1000x ya ditambah 1000y sama dengan 1 juta. Masing-masing dibagi 1000, jadi x ditambah y sama dengan 1000. Ini adalah persamaan garis ini. Titik A adalah perpotongan garis ini dan garis ini. Ini adalah namanya garis X sama dengan 600. Kita potongkan di sini. Untuk X sama dengan 600 ya, kita substitusikan. Karena berpotongan dengan garis ini, berarti kita substitusikan dengan garis ini. Ya, yaitu garis X ditambah Y sama dengan 1000. X-nya kita ganti 600 ya, sehingga 600 ditambah Y sama dengan 1000, maka Y-nya adalah 1000 dikurangi 600 sama dengan 400. Jadi titik A-nya sudah ketemu, yaitu X-nya 600, Y-nya 400. Ini adalah titik A. Kemudian yang ini, titik yang terakhir ini, titik pojok yang terakhir kita beri nama titik B. Akan kita cari. Titik B adalah perpotongan antara garis ini, yaitu X plus Y sama dengan 1000, dengan garis ini, yaitu Y sama dengan 800. Caranya seperti tadi sama. Untuk Y sama dengan 800, kita substitusikan ke persamaan garis yang dipotong, yaitu X ditambah Y sama dengan 1000. Y-nya kita ganti 800 ya, sehingga X ditambah 800 sama dengan 1000. X-nya berapa? Tentu saja X-nya 1000 dikurangi 800 ya, yaitu sama dengan 200. Betul. Jadi titik potong yang kita beri nama titik B ini sudah ketemu ya, yaitu titik 200,800 ya, ini namanya titik B. Jadi kelima titik sudut ini sudah diperoleh atau sudah diketahui ya, sudah didapat, sehingga bisa kita substitusikan ke persamaan fungsi objektif, yaitu f(x)y sama dengan 5x dikurangi 2y. Untuk yang pertama titik 0,0 f0,0, x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. 5 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 0 adalah 0. Nah, kemudian titik pojok yang kedua, titik 600,0. X-nya kita ganti 600, 5 kali 600 adalah 3000 dikurangi Y-nya kita ganti 0, 2 kali 0 adalah 0. 3000 dikurangi 0 adalah 3000. Sekarang titik pojok yang ini, titik A, yaitu 600,400 ya.
X-nya kita ganti 600, sehingga 5 kali 600 adalah 3000, dikurangi Y-nya kita ganti 400 ya, yaitu 2 kali 400 sama dengan 800. 3000 dikurangi 800 sama dengan 2200. Selanjutnya titik pojok titik B ini ya, yaitu 200,800. X-nya kita ganti 200, sehingga 5 kali 200 adalah 1000, dikurangi Y-nya kita ganti 800 ya, 2 kali 800 sama dengan yaitu 1600. 1000 dikurangi 1600 sama dengan negatif 600 ya. Selanjutnya titik pojok yang terakhir yaitu titik 0,800. X-nya kita ganti 0, 5 kali 0 adalah 0, dikurangi 2 kali 800 adalah 1600. 0 dikurangi 1600 adalah negatif 1600. Jadi sudah diperoleh dari kelima titik pojok nilai Fx-Y-nya. Nah, pertanyaannya adalah diminta untuk mencari nilai maksimum. Berarti kita cari yang terbesar di antara 0, 3000, 2200, negatif 600, negatif 1600. Terpaling besar tentunya adalah yang 3000. Jadi nilai maksimumnya adalah 3000, yaitu jawaban poin C. Bagaimana? Paham ya anak-anak ya? Contoh saja, kalau kalian serius insya Allah bisa ya, paham ya. Semangat selalu ya. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, tadi kan tiga contoh soal sudah kita bahas ya, untuk memperlancar anak-anak dalam memahami cara menyelesaikan soal menentukan nilai optimum. Maka anak-anak bisa mencoba nanti ya di soal latihannya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah nilai maksimum Fx-Y sama dengan 600x ditambah 500y yang memenuhi syarat pertidaksamaan ini, yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 45, 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 200, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 adalah ini pilihan gandanya ya. Nah, di sini dalam soal ini adalah yang diketahui adalah model matematikanya ya. Nah, berarti kita harus menggambar daerah himpunan penyelesaiannya dulu. Nah, dari sistem pertidaksamaan linear yang diketahui akan kita gambar, kita buat sumbu X sumbu Y-nya, kemudian 0. Nah, di sini untuk yang pertama ya, kita buat sama dengan, kita akan membuat garisnya dulu. X ditambah Y sama dengan 45 ya. X-nya memotong sumbu X di 45 dibagi 1, yaitu 45 di sini ya. Kemudian Y-nya di sumbu Y-nya berarti 45 dibagi 1 juga, yaitu 45. Nah, sudah kita peroleh dua titik memotong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya dua titik ini kita hubungkan dengan garis ya. Nah, ini adalah garis yang pertama. Untuk garis yang kedua, 5x ditambah 4y sama dengan 200. X-nya adalah 200 dibagi 5 ya di sumbu X, yaitu 40 di sini. Y-nya adalah 200 dibagi 4 di sumbu Y, yaitu 50 di sini. Nah, dua titik ini juga kita hubungkan. Di sini. Nah, sudah ada dua garis, tinggal yang ini ya. Nah, sekarang kita akan arsir ya. Yang pertama, garis yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, A-nya 1 positif, kemudian tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, berarti nanti ini arsirannya ke kiri atau ke bawah ini. Kemudian yang pertidaksamaan kedua, A-nya positif,
tanda pertidaksamanya juga sama, kurang dari sama dengan, nanti arsirannya juga ke kiri atau ke bawah ya. Ini dua arsiran di sini. Nah, sekarang yang X lebih besar sama dengan 0 berarti ke kanan. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0 ke atas. Nah, yang dapat arsiran 4 kali adalah daerah ini ya. Bisa kan ya? Bisa, ini pada pertemuan pertama dulu sudah kita bahas ya. Nah, ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Ada berapa titik pojok? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok. Titik yang ini 0,0 sudah tahu ya, sudah kita tahu. Kemudian ini adalah 40,0, ini adalah 0,45. Nah, yang akan kita cari adalah titik ini, perpotongan antara dua garis ya. Dua garisnya ini tadi ya. Kita tulis di sini. Garisnya, titiknya kita beri nama A. Kita akan cari koordinat titik A. Dari garis yang pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 45. Garis kedua adalah 5X ditambah 4Y sama dengan 200. Kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, kita akan eliminasi. Kita samakan koefisien X-nya. Yang atas kita kalikan 5 ya. Sehingga menjadi 5X ditambah 5Y, 45 kali 5, 225 ya. Yang bawah tetap, ini X-nya kita eliminasi sehingga habis diperoleh 5Y dikurangi 4Y sama dengan Y. 225 dikurangi 200 adalah 25. Setelah diperoleh nilai Y 25, kita akan mencari nilai X dengan cara substitusi ke salah satu persamaan ya. Di sini adalah persamaan X ditambah Y sama dengan 45. Y-nya kita ganti 25. X ditambah 25 sama dengan 45. Sehingga diperoleh X-nya adalah 45 dikurangi 25, yaitu 200. Jadi titik A-nya sudah kita peroleh, yaitu X-nya 20 ya, bukan 200 tadi. X-nya 20. X-nya 20, Y-nya 25. Jadi titik A-nya adalah 20,25. Nah, setelah keempat titik pojok ini kita ketahui, maka selanjutnya kita substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu fxy sama dengan 600x ditambah 500y. Untuk titik pojok yang pertama 0,0, f 0,0, x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 0. 600 kali 0 adalah 0, ditambah 500 kali 0 adalah 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian titik pojok yang kedua 40,0, x-nya kita ganti 40. Sehingga 600 kali 40 adalah 24.000, ditambah 500 kali 0 adalah 0, 24.000 ditambah 0 sama dengan 24.000. Titik pojok yang ketiga 0,45, 600 kali 0 sama dengan 0, ditambah 500 kali 45 sama dengan 22.500. 0 tambah 22.500 sama dengan 22.500. Titik pojok yang terakhir ya, yaitu yang di titik A. F 20,25, X-nya kita ganti 20, jadi 600 kali 20 sama dengan 12.000, ditambah 500 kali 25 sama dengan 12.500. 12.000 ditambah 12.500 sama dengan 24.500. Nah, keempat titik pojok ini sudah kita cari nilai optimumnya ya, yaitu ketemu 0, 24.000, 22.500, 24.500. Yang ditanya adalah nilai maksimumnya, berarti kita cari yang terbesar.
terbesarnya tentu ini ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 24.500, yaitu jawaban D. Nah, demikian contoh yang terakhir. Semoga dipahami ya. Insya Allah paham, nanti dicoba-coba lagi. Nah, untuk lebih paham lagi, nanti anak-anak bisa mencoba untuk mengerjakan 2 soal latihan berikut. Yang ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Ya, demikian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.